Sobat Semar Biru, selamat datang di Semar Biru TV Smart and Creative. Di hiburan seru kali ini, kita akan mengajak Sobat Semar Biru semuanya buat mengunjungi salah satu tempat produksi sabun organik yang ada di Kabupaten Pacitan. Tepatnya di wilayah Desa Semo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Penasaran asiknya konten kita kali ini? Yuk ikutin kita terus tetap di Semar Biru Hiburan Seru. Halo, nama saya Nova. Saya mempunyai usaha di bidang sabun organik. Namanya Sakapitu Organic Soap. Jadi sabun organik itu adalah sabun yang terbuat dari lemak-lemak alami yang tanpa tercampur bahan kimia yang berbahaya. Itu penjelasan apa sih sabun organik itu gitu loh. Kalau sabun-sabun komersial itu kan menggunakan bahan-bahan sintetis atau turunan kayak gitu, terus menggunakan pembusa atau biasa disebut itu kalau di komposisi biasanya kalau dicek gitu di bagian ingredientsnya itu ada yang namanya, salah satu contohnya itu SLS itu sodium lauryl sulfate. SLS itu berfungsi sebagai pembusa, jadi kayak deterjen buatan gitu, deterjen bukan yang alami kayak gitu. Nah kalau di sabun organik busanya itu benar-benar asli karena proses reaksi dari lemak minyak tadi bertemu dengan basa yang kuat, makanya jadi proses saponifikasi kayak gitu. Mungkin kebanyakan dari teman-teman juga bertanya, emang bisa berbusa ya sabun organik itu gitu. Jawabannya itu tentu bisa, karena ada yaitu reaksi yang lemak tadi bertemu dengan basa yang kuat, makanya itu menjadi proses saponifikasi. Saponifikasi menghasilkan produk utamanya sabun, produk sampingannya itu gliserin. Jadi sabun organik pun bisa menghasilkan gliserin secara alami. Kapan saya mulai berkreasi dengan sabun organik ya? Jadi mulai berkreasi itu sebenarnya tahun 2019 karena pemicunya adalah anak saya tuh kulitnya kering terus menggunakan sabun komersil gitu. Kering sekali terus kayak buntus merah dan kayak mengelupas kering-kering kayak gitulah. Akhirnya awalnya itu membuat sabun untuk kebutuhan pribadi karena anak saya yang mengalami masalah di kulit yang kering tadi itu. Akhirnya saya buat sendiri, produksi, baru muncul ide untuk membuat usaha ini, diproduksi massal. Yang melatar belakangi saya memilih usaha sabun organik itu sebenarnya sifat iri. Tahu nggak kenapa iri? Saya tuh iri karena waktu saya ada di Jerman pertukaran pelajar itu, teman-teman itu menggunakan produk organik. Dan Indonesia itu kan sebenarnya banyak sekali kan bahan-bahan yang sebenarnya kualitasnya juga bagus gitu. Nah, balik ke Indonesia, sifat iri saya itu saya lampiaskan gitu, saya pakai dengan cara membuat sabun organik ini gitu. Terus banyak kan kalau kita melihat tuh apa ya,
sampah gitu kan, sampah plastik, sampah dari limbah sabun yang kita pakai itu kan sebenarnya kurang sehat buat tanah kita, buat limbah kita, itu kurang bagus, kurang sehat gitu. Jadi itu ngefek dari kita mandi, airnya limbahnya turun ke tanah, tanahnya itu buat tanam makanan kita makan. Nah, karena kita memasukkan racun juga ke dalam tubuh kita gitu loh. Nah, dari situ saya membangun rasa iri saya itu untuk menciptakan sesuatu yang lebih sehat buat kulit sama bumi gitu. Membuat sabun ini juga ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan serta alat-alat dan safety first-nya harus sangat diperhatikan karena kita juga berhubungan dengan NaOH atau soda api yang mana itu juga sangat berbahaya kalau bersentuhan langsung dengan kulit. Nah, tahapannya itu adalah menyiapkan alkali sama pure water atau saya menggunakan distilled water, air yang disuling. Terus kita siapkan minyak-minyak, terserah mau memilih minyak yang hard, minyak keras atau minyak soft oil, minyak yang tidak keras gitu. Cuma nanti efeknya menghasilkan sabunnya yang berbeda. Nah, setelah memilih minyak, tadi kan soda api sama air dicampur. Jangan lupa masukkannya itu soda api ke air, jangan air ke soda api, nanti bisa meduk gitu. Terus sudah tercampur itu soda api, kita soda apinya masukkan ke minyak yang sudah sesuai takaran tadi. Nah, dan gitu kita blender menggunakan hand blender atau kalau kalian mempunyai kesabaran yang sangat besar, silahkan mau pakai ngocok telur itu juga boleh, itu bisa juga, cuman butuh waktu lama sekali, kesabaran yang sangat lama gitu. Terus kalau sudah mengalami proses tracing namanya agak kental gitu, mau ditambahkan varian apa, misalkan mau tambahkan kopi seperti yang saya ini juga bikin ada kopi dari buah-buahan, jus atau sayur kayak gitu juga bisa. Tambahkan pewangi juga bisa. Kalau pewangi yang saya sarankan itu adalah essential oil karena essential oil itu lebih murni daripada fragrance oil, yang mana fragrance oil itu adalah turunan bahan kimia, itu senyawa-senyawa yang dibuat kayak gitu. Terus kalau sudah semua bahan itu tadi dicampur, kopi dan fragrance-nya sudah, essential oil-nya sudah masuk, baru kita siapkan cetakan silikon. Bisa silikon, bisa dari kotak susu yang dipotong, dilapisi dulu. Nah, terus dituang deh itu adonan sabunnya tadi dituang. Terus kita tutup atasnya biar anget gitu, terus nanti mengeras. Nah, kalau biasanya sih setelah 2 jam atau 3 jam gitu udah mulai keras, saya mulai proses potong. Karena kalau sudah dipotong nanti kita jemurnya di sini, nggak dijemur di matahari, nanti malah gosong nanti. Nah, ini dijemur, masuk proses namanya ini curing time selama 4 minggu sampai 6 minggu gitu. Jadi setelah dijemur di sini kita tutup, udah kita tunggu 4 minggu. Terus setelah 4 minggu kita lakukan cek tes pH dari sabun organik ini. Jadi nanti ketahuan tuh kalau setelah 4 minggu pH-nya berapa sih yang normal itu buat kulit gitu kan. Kalau kulit bayi itu pH-nya normalnya tuh 5 atau 5,5. Nah, berhubung kita tuh sudah tambah usia, nggak bayi lagi, jadi pH-nya kita agak naik gitu. Nah, pH yang masih aman itu adalah di angka 5,5 tadi sampai angka 8 itu masih aman, masih bisa, dan itu masih bagus gitu loh, nggak asam dan nggak terlalu basah gitu. Tujuan dan harapan saya untuk kedepannya adalah tentunya usaha ini juga semakin berkembang lebih baik karena
ibarat kata saya pulang ke kampung halaman ini untuk menciptakan sesuatu yang sangat besar dan bagus untuk kulit, sehat untuk kulit dan juga sehat untuk bumi kita semua, untuk masa depan anak cucu kita juga. Kalau kita nggak menjaga dari sekarang, nanti anak cucu kita kebagian apa gitu loh, kasihan nanti. Jadi semoga semakin banyak orang yang menggunakan produk-produk organik, contohnya sabun organik, semakin banyak orang-orang yang sadar akan isu lingkungan, bagaimana kita menjaga lingkungan kita tetap sehat untuk keberlangsungan masa depan anak cucu kita selanjutnya. Terus semoga banyak juga ini sih mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi dari situ nanti kita sama-sama bekerja sama, kulit sehat, usaha juga jalan. Jadi kan kalau kulit sehat, biaya untuk ke dokter kan juga akan berkurang gitu. Jadi lebih baik pakai sabun organik atau produk-produk organik yang ramah lingkungan, yang vegan. What's perfect to me? Oke, jadi perfect to me adalah cantik itu tidak harus putih. Cantik itu menjadi diri kamu sendiri. Cantik itu mempunyai kulit yang sehat. Cantik itu berkontribusi membantu untuk menjaga lingkungan tetap sehat. Gitu. Nah, gimana nih Sobat Semar Biru? Menarik banget kan konten kita kali ini? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Tetap di Semar Biru Hiburan Seru. Semar Biru TV, Smart and Creative.